Halo Sobat Deviants, kita kembali lagi ke Knalpot atau apa artinya Knalpot itu? Oh, Criminaloid Podcast ya. Oke, ini kita pakai masker ya, kita tetap ngikutin 3M. Mungkin Kita udah rapid masing-masing ya? sudah. Oke. Protokol kesehatan. Jadi kita sekarang bisa Bisa ngobrol. Oke. Nih kita udah lama nih nggak bikin podcast lagi, udah vakum lumayan lama ya. Iya udah lumayan lama dan bakalan kangen banget ya sih kayak ngobrolnya secara langsung gitu. Kalau setahu saya ini Kak Imam ini ya sibuknya bikin skripsi ya. Makanya vakumnya agak lama gitu. Udah selesai ya? Iya. Kalau Pak Luki gimana nih? Siapa lagi? Kalau Pak Luki ini kesibukannya apa lagi nih? Saya masih tetap ngajar, masih tetap menulis lah. Oke. Berarti hari ini kita bisa ada waktu buat ngobrol-ngobrol ya Pak nih. Pasti. Nah, ini belakang kita nih ada logo nih namanya Criminaloid nih, keren banget nih Criminaloid. Nih kita mau ngobrol ini nama Criminaloid ini nih gimana sih, kenapa ada bisa muncul gitu Criminaloid. Nah, coba Imam gimana nih awalnya? Gimana Mam? Ayo Mam. Jadi Arti nama Criminaloidnya itu dulu deh. ini ngetes gue ya. Iyalah. Jadi kalau kriminaloid itu diambil dari kata kriminal dan jadi kalau kriminal itu kan kejahatan itu sendiri dan oid itu adalah kita atau saya sebut pelaku nggak sih Pak? Iya, jadi kriminal itu kayak apa ya? Istilah sih awalnya kan kayak istilah. Jadi kalau dulu pertama kali tercetus itu dari Lombroso kan. Lombroso. Karena mungkin ya dari bahasa Italinya itu kalau biasa kita kenal logo sebagai cabang ilmu, nah untuk menspesifikkan pelakunya ini apa nih? Nah, dari kemudian Lombroso ada salah satu ciri pelaku kejahatan yang dikategorikan jahat juga bias, dikategorikan baik juga sebenarnya jahat. Makanya tercetusnya istilah kriminaloid. Criminaloid. Itu tahun berapa Pak itu cetusnya? Waduh, kalau tahunnya sekitar 1800-an ya, saat kemudian perkembangan ilmu kriminologi itu awalnya dari yang bersifat klasik menjadi bersifat positivistik. Jadi ada perpaduan antara biologi, ada cabang biologi, terus kemudian cabang psikiatri dan lain-lain. Karena Lombroso sendiri kan backgroundnya kan salah satu tenaga medis. Bapak saya belum lahir itu. Kita pun juga belum. Saya belum lahir itu. Apakah bukan kita Tampak seperti Lombroso. Tapi dulu itu si Lombroso ini dia istilah kriminal itu dipakai buat apa sih gitu? Contoh kasusnya gitu? Ya, ada nggak sih? kayak misalnya kejahatan-kejahatan yang tidak bisa dikategorikan sebagai crime murni ya, maksudnya kejahatan yang kejam, sekam dan lain-lain, dan kejahatan-kejahatan yang kemudian ini maksudnya klasifikasinya apa sih? Kayak misalnya kejahatan yang kalau kita sekarang istilahnya white collar crime misalnya kayak begitu, atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang mengatasnamakan agama tertentu atau apa, sehingga dia bisa dalam tanda kutip tidak dianggap jahat oleh sebagian orang, tapi di tanda kutip lain bisa dianggap jahat. Awalnya sih kayak gitu ya, makanya kita pun juga masih ragu kita ini sebenarnya orang baik atau orang jahat. Kan sebetulnya emang manusia sendiri gitu ya, ada mungkin dari sisi kita nggak berbuat kejahatan, tapi ada orang lain juga yang menganggap itu sebagai kejahatan. Nah, misalnya kayak ngomong apa ya, misalnya di anjay dari kata anjay, jadi dari kata anjay bagi orang itu kata yang kata yang buat lumrah, kata-kata pergaulan, kata-kata yang nggak begitu. Bahkan masuk kosakata sekerta ya kalau nggak salah ya, anjay ya. Iya, tapi bagi sebagian orang itu kata yang sangat kasar kan. Jadi kan bagaimana sudut pandang orang melihat itu sebagai kejahatan atau enggak. Nah, jadi kriminologi ini juga jadi wadah yang seru aja. Jadi wadah seru di mana kita di sini bisa menganalisis hal-hal yang mungkin nggak banyak orang bahas. Nah, itu juga menjadi identitas kita nantinya. Jadi dari sekedar kata-kata kita jadikan suatu wadah yang bisa memfasilitasi kita untuk ngomongin kejahatan ya, gitu. Berarti itu ya kenapa kalau dari Pak Luki bilang kalau kriminal tuh saya tangkap tuh sifat kejahatan loh. Ya, sifat kejahatan awal mulanya terus kita adaptasi ini gara-gara supaya kita bisa membahas kejahatan. Ya. Bukan kitanya sekumpulan orang jahat gitu. Jadi Kayak sudut pandangnya itu gimana, kayak kalau orang lihatnya itu jadi ya tadi kan aja kalau melihat sebagai kata yang kejahatan. Jadi misalnya kita misalnya membahas tentang kejahatan misalnya pelaku korupsi ya kan, tapi kalau bagi pelaku
ya pasti kan di roasting gitu kan sama kita dikitnya seperti itu aja sih. Karena kita kadang-kadang kayak kita nganggap kita mencontek aja ya. Iya. Ada yang bilang mencontek itu suatu bentuk penyimpangan. Tapi karena solidaritas, menyontek itu kalau kita nggak nyontek, kalau kita nggak ikutan nyontek, ya kita nggak akan ditemenin ibaratnya. Jadi ya itulah mungkin sisi kriminal yang kita ambil. Gitu. Berarti bapak kriminal bukan ya? Saya Devian. ya itulah makanya pertanyaannya silakan kepada diri masing-masing. Oke. Karena kita nggak pernah tahu dalam apa sih kita pernah melakukan kejahatan. Kita mau nggak sih ngakuin begitu sih palingan. Berarti ada persimpangan atau penyimpangan kejahatan. Nah, ngomongin dari penyimpangan ini kan bahasa Inggrisnya deviance. Kita suka makin kata-kata halo sobat deviance. Itu maksudnya kenapa kita pakai itu sih? Kita nyindir mereka nih, mereka itu penyimpangan atau bukan di sini? Sebenarnya enggak ya. Itu bentuk obrolan tongkrongan gitu. Karena mau nggak mau kita tuh ada lah sisi menyimpang karena kesempurnaan kan itu jauh lah dari sempurna. Tapi kayak kita gampang aja kita jalan naik motor, jangan-jangan kita nggak punya SIM. Imam mungkin ya. Iya. Ditilang Pak Iya, saya Pak. ditilang atau kita nggak pakai helm itu kan suatu bentuk ya kejahatan tapi udah menjadi suatu penyimpangan dan udah menjadi hal yang lumrah akhirnya di masyarakat kita. Cuma deket ke Indosemar gitu. Indosemar. Atau kemana lah ibarat. Tapi karena deket itu akhirnya esensi penggunaan helm itu bukan lagi pada keselamatan tapi pada jaraknya kan. Kira kayak begitu emang. Nah, makanya bisa jadi penyimpangan itu sudah menjadi keseharian dari diri kita masing-masing. Saya pernah baca bukunya, namanya buku yang terbit itu namanya Frank Hagen nama bukunya itu. Dia bilang ada satu ilmuwan kriminolog namanya siapa sih namanya? Yang kalau kejahatan itu adalah sesuatu yang normal gitu. Oh ya, pokoknya adalah saya lupa namanya. Nanti langsung aja lah pas ingat. Berarti kayak penyimpangan dan kejahatan itu sifatnya relatif ya Pak? Betul, jadi memang kejahatan itu bersifat relatif. Bisa jadi saat ini kita ngomong anjay adalah bisa jadi suatu penyimpangan. Mungkin zaman dulu ngomong kayak begitu bukan suatu yang menyimpang. Atau misalnya anak-anak kecil mengendarai motor itu bukan suatu hal yang dan kejahatan yang menyimpang. Tapi sekarang karena tuntutan anak-anak sekolah jauh atau misalnya macet akhirnya diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor. Tapi bukan kemudian kita membolehkan mereka ya enggak. Tapi tetap perlu edukasi dan sesuai dengan aturan. Nah, berarti kembali pada teman-teman nih, Anda itu penyimpangan atau bukan ya? Oke. Kita apa tuh? Berarti nggak ada yang dibilang normal-normal banget ya Pak? Iya, apa ya? Kalau dalam konteks normal itu adalah manusia yang tidak tersentuh sama sekali dengan kejahatan atau penyimpangan, kayaknya udah nggak ada sekarang ya. Mungkin zaman dulu kalau nabi-nabi dan lain-lain mungkin ada ya, tapi zaman sekarang ini Sekarang ya, susah ya. Susah ya. Makanya itu uniknya di Kriminaloid ya kita ngegali audiens itu untuk sama-sama mengkritisi bareng-bareng. Kalau yang lain kan langsung mungkin banyak media yang sana langsung menjudge gitu. Si B salah, si A salah. Nah kalau kita misalnya kasus kasus hate speech misalnya kita teman-teman nanti juga bisa komentari hate speech itu seperti apa. Kalau kita tadi bisa bahas soal motor gitu, kalau anak-anak sekolah yang jaraknya jauh, apakah dia hanya bisa jalan kaki aja, tapi atau dia harus kendaraan motor misalnya? Itu bisa jadi perbincangan yang hangat juga teman-teman. Bisa jadi solusi juga biar nggak terjadi kejahatan. Bisa juga kita bisa melihat respon-respon dari sudut pandang yang lain. Jadi se-fleksibel itulah kita mengkaji kejahatan di Kriminaloid. Di Kriminaloid itu. Dia pendiri Kriminaloid. Wih, pendiri. Itu CEO-nya Bang. CEO-nya. Jadi Pak Luki sebagai apa? Belum kenalan ya? Oh iya. Logonya ada sidik jari, terus kayaknya ada oren-orennya ini. Kenapa warnanya bisa begini Pak? Kenapa warnanya kayak begini? Itu namanya kanal ini bukan salah satu penyanyi diva ya, KD ya, bukan ya. Tapi bentuk biar kita mudah diingat aja sih. Jadi KD dan kemudian ada sidik jari. Sidik jari. Jadi K ini dari kata huruf Kriminaloid dan D ini dari ujung di kriminal. Jadi kita ambil depan nama belakang aja. Biar kemudian lebih gampang aja diingat ya, Imam ya. Kalau misalnya crime atau Loid aja kayaknya kurang edgy ya. Loid itu kan kayak Loid kulit-kulit gitu jangan juga ya. Jadi kosmetik gitu. Nah, terus pemilihan warna kayaknya Imam yang bisa jelasin Imam.
Iya, kalau sebetulnya pemindahan warna kita kepengen ngambil yang warna-warnanya anak muda sih, warna-warnanya anak muda berani berekspresi kayak Kita muda. kuning. Ya makanya seperti itu. Jadi kita kepengen kriminal ini dibawa dengan gaya-gaya yang asik, penyampaiannya nggak terlalu kaku, responnya juga kita ngegali dari audiens dan lain-lain. Karena Jari. kita semua masih muda. Berjiwa muda. Berjiwa muda. Umur nggak tahu ya. Kita udah kasih anak berapa Pak? Mau 4. Udah mau anak ya? Mau ya? Anak kan. Kenapa sih dibikin kriminal itu tujuannya buat apa sih? Buat Ya, apa gitu? Buat nyanyiin sebenarnya siapa sih, atau buat apa? wah kalau ini sih kita nggak ada saing-saingan emang ya. Awalnya tuh kayak keresahan kita aja sih melihat bahwa ini kejahatan ini ibarat dua sisi mata uang sama sesuatu yang baik. Jadi dia nggak akan bisa dipisahkan. Nah karena nggak akan dipisahkan itu, yuk kita kemas dengan cara-cara yang lebih enak didengar, lebih mudah dipahamin, terus bisa masuk ke semua kalangan, terus kemudian bisa mudah-mudahan bisa diterima oleh semua orang juga Imam ya. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya kalau memang ada yang kemudian memandang kami sebagai sesuatu yang aneh atau apapun ya silakan aja. Tapi pada intinya kami ingin memberikan edukasi dan sosialisasi di masyarakat bahwa kejahatan itu ada di keseharian kita. Ada di keseharian kita. Iya, dan kita harus melakukan edukasi juga agar teman-teman juga menjadi waspada, bukan kemudian menjadi terlibat dalam kejahatan yang lebih serius segala macam gitu. Itu juga kayak jadi brand image juga gak sih Pak, kayak orang kalau image-nya kalau dengar berita kejahatan atau nonton atau cari-cari kejahatan tuh image-nya orang-orang tua, beritanya berat, dikemasnya kayak terlalu baku banget. Nah makanya kita tahu ternyata anak-anak muda zaman sekarang tuh udah mulai mengkritisi kejahatan kan. Banyak kejahatan yang udah mulai dikritisi, dan kenapa nggak kita masuk ke kalangan anak muda biar bahasanya nyampe, biar lebih dekat sama mereka, biar mereka juga aware juga sama apa sih kejahatan-kejahatan yang baru, kejahatan-kejahatan yang lama, buat sama-sama didiskusikan gitu. Berarti targetnya ini umum ya, bukan anak muda doang gitu. Iya, kita memang mengincar umum dan tentunya pasti anak muda ya, karena populasi sekarang ini kan didominasi sama teman-teman muda usia produktif ya, makanya kita sasar itu, dan bonus demografinya ada, ditambah juga dengan mereka peka dengan internet. Jadi kalau kita baca data ya dari pengguna internet di Indonesia tuh sampai sekitar 72% penduduk di Indonesia tuh udah bisa menggunakan internet. Maksudnya apa? Saat dia menggunakan internet harus diimbangi dengan edukasi yang memang pas ya, terutama dari sisi kejahatannya. Ada apa sih dengan internet? Terus kita peka nggak sih dengan ada yang di samping diri kita? Jangan-jangan yang ini penjahat nih. Tapi kayak tujuan tulusnya juga, kalau seandainya amin aja kalau konten-konten kita bisa jadi salah satu pencegahan atau apa ya, dapat hal-hal positif yang bisa diterima. Misalnya ternyata contoh kecilnya deh, menghina dalam dunia cyber itu bisa kena pidana dan bisa menyakiti orang lain. Ngatain orang gendut atau kurus juga ternyata kejahatan gitu ya kan, kayak gitu-gitu ternyata bisa dapat hal positif itu juga, yaitu selain dapat pahalanya di kita juga sengaja dia juga teredukasi. Itu sih yang pengen disampaikan, memberikan insight baru lah kepada masyarakat tentang memandang suatu kejahatan itu ternyata nggak, dalam tanda kutip, nggak sehoror ya, sehoror dan nggak serumit. Dan pencegahannya mudah kok, bisa mulai dari diri kita, dari keluarga, dari teman-teman, dan kita berusaha untuk berada di misi itu sih. Tapi basisnya akademis ya, tapi ngincernya lebih diawamin gitu. Ya kalau mau dibilang akademis ya sebenarnya akademisnya ada. Tapi ya puasi lah, semi lah ya kita. Semi nggak akademis gitu. Tapi tetap landasannya kita juga menggunakan basic-basic keilmuan yang memang sudah ada di kriminologi ya, terutama ya. Terus ini dibungkusnya pakai konten apa nih Pak? Pakai ini apa? Daun jeruk ya Pak? Kontennya apa aja ya? Nah, kontennya apa aja tunggu di video selanjutnya. Oke.